إلى راهبه فتاة الشيخ صولهم وفروعهم شر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah pada malam Jumat yang berbahagia ini bisa kembali belajar bersama-sama mendalami kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada malam ini kita akan membahas mengenai sunnah dan bid'ah, yang mana dua hal itu menjadi hal yang fasal pertama dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ah. Pasal menjelaskan mengenai bagaimana sunnah dan bagaimana bid'ah. Lagi-lagi ketika sunnah itu maka lawannya adalah bid'ah. As-sunnatu bidhammi wa tasydidi. As-sunnah ya. Jadi di sini sunnah menggunakan bidhammi. Dom itu menggunakan dhammah wa tasydidi dan tasydid. Kama qala Abdul Baqa fi kulliyatihi lughatun at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Nah, karakteristik kitab Ahli Sunnah wal Jamaah Risalah ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selalu menggunakan referensi kitab-kitab lain. Contohnya di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan referensi Abdul Baqa. Jadi seorang ulama, Abdul Baqa, dalam fi kulliyatihi, dalam kitab kulliyat, menyebutkan bahwa sunnah lughatan secara bahasa itu at-thariqah. Jadi thariqah itu jalan. Jadi intinya adalah secara bahasa sunnah yang menggunakan dhammah dan tasydid itu artinya secara bahasa ya, secara etimologi itu adalah at-thariqah. At-thariqah jalan yang bagaimana? Jalan yang walau ghairu mardiyatin. Artinya jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. At-thariqah itu walau ghairu mardiyatin, yaitu secara bahasa menurut Abdul Baqa dalam kitab kuliah ini bahwa sunnah adalah at-thariqatu walau ghairu mardiyatin, sebuah jalan walaupun tanpa diridhoi atau tidak diridhoi. Wa syara'an ismun li tariqati al-mardiyati al-maslukati fid din salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alimun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Nah, sedangkan secara terminologi bahwa yang namanya sunnah itu adalah syar'an ismun, sebuah nama untuk litoriqatil mardiyah al-maslukah, sebuah nama untuk jalan al-mardiyah yang diridhoi, al-maslukati yang ditempuh. Jadi sebuah jalan yang diridhoi, yang ditempuh oleh dalam hal agama, yang mana jalan itu ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu. Jadi bukan hanya Rasulullah saja yang menempuh jalan ini, melainkan siapa saja mimman huwa alimun fid din, yaitu orang yang mempunyai atau orang yang alimun, orang yang berilmu fid din dalam hal agama, kas-sahabati, seperti sahabat. Nah, jadi sunnah itu tidak patokannya sama Kanjeng Nabi. Sunnah itu patokannya sebuah jalan yang itu dilakukan oleh Nabi dan juga dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita kadang-kadang terpatok apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh kita lakukan, kayak gitu. Padahal yang dalam sebuah hadis di sini dijelaskan liqouli sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mim ba'di, bahwa alaikum bisunnati, kalian semua harus menetapi atau mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mim ba'di. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa khulafa'ur rasyidin itu bukan bukan cuma
khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetapi khalifah itu adalah ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian semua harus berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di setelahku. Jadi setelah Rasulullah wafat, yang jadi pegangan kita adalah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin dilanjutkan oleh ulama. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Nah, salaf itu adalah ulama klasik kalau dalam segi ulama klasik atau ulama kolonial. Sedangkan ulama kholaf itu adalah ulama yang kontemporer atau modern. Nah, ulama klasik itu ulama yang hidup di sebelum tahun 400 Hijriah. Ulama kholaf, karena kholfun itu artinya kan belakang ya. Jadi kalau dalam dzaraf itu dalam bahasa Arab itu amama wa kholfa itu kan kholfun itu kan belakang. Artinya ulama-ulama yang belakangan, ulama-ulama yang munculnya itu setelah tahun 400 Hijriah itu ulama kholaf. Nah, itu. Jadi kita dalam secara syariat bahwa sunnah adalah sebuah jalan yang ditempuh dalam hal agama, yang mana jalan itu ditempuh oleh Nabi Muhammad dan ghairuhu, dan orang lain selain Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai dalam ilmu agama seperti sahabat. Ya. Wa urfan, dan secara uraf, secara kebiasaan itu ma wadaba alaih muqtadi nabiyan kana awaliyan. Jadi kalau secara uruf adalah mereka orang-orang secara uruf bahwa secara uruf sunnah itu adalah suatu ajaran yang konsisten yang dilakukan oleh para pengikut Nabi maupun wali, baik itu wali ataupun nabi. Ya, jadi ada versi bahasa, secara bahasa itu sunnah adalah thoriqoh, jalan walaupun jalan itu tidak diridhoi. Secara syariat sunnah itu adalah jalan yang diridhoi, yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan juga selain Nabi Muhammad, yaitu para orang-orang yang pandai dalam hal agama seperti sahabat dan tabi'in. Nah, terus secara uruf itu kebiasaan orang menyebut ya. Jadi kebiasaan bahwa yang namanya sunnah adalah suatu ajaran yang konsisten atau istiqomah yang diikuti oleh pengikut Nabi maupun wali, seperti itu. Nah, itu definisi sunnah, bahwa sunnah itu adalah pengikut sunnah itu dinamakan sunni. Ya, makanya kita sebagai ahlu sunnah ya, ahlun ya, itu kan golongan yang atau keluarga atau kelompok yang mengikuti apa? As-sunnah, ahli sunnah. Jadi lawannya ahli sunnah ahlul bid'ah. Jadi sunnah dan bid'ah. Di sini bahwa sunnah jalan yang dilalui, sunnah itu bukan cuman yang dilakukan oleh Nabi ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa sunnah tidak hanya dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh siapa? Ghairuhu mimman huwa alimun fiddin, yaitu orang-orang yang selain Nabi, alimun yang pandai dalam hal agama, seperti sahabat dan di sini nabiyan au kana waliyan, yaitu nabi atau wali. Nah, sedangkan definisi bid'ah itu apa? Wal bid'atu kama qala Asy-Syaikh Zarruq fi Uddatil Murid. Nah, salah satu ciri khasnya lagi bahwa Syekh Hasyim Asy'ari walaupun beliau keilmuannya tiada sangat-sangat luar biasa ya, tetapi dalam penulisan kitab risalah ini beliau selalu menggunakan rujukan ulama-ulama lain. Seperti tadi pertama definisi sunnah menggunakan Abul Baqa dalam kitab Kulliyat. Sedangkan ini definisi bid'ah beliau Kiai Hasyim Asy'ari menggunakan rujukan versinya Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid, yang mana menurut Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid yang namanya bid'ah syar'an ya, yang namanya bid'ah syar'an itu ihdatsu amrin fid din yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bis surah aw bil haqiqah.
Secara syariat yang namanya bid'ah itu adalah ihdatsu amrin, mengada-ngada dalam hal agama. Kalau kita mengada-ngada kayak kita dalam hal pembicaraan ya, kitanya biasanya kalau ngobrol itu kan suka mengada-ngada. Selama hal mengada-ngada itu tidak termasuk dalam hal agama, itu diperbolehkan. Tetapi mengada-ngadanya ini dalam hal agama itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi mengada-ngada dalam hal agama ya, itu dinamakan bid'ah. Ya. Kemudian bahwa mengada-ngada dalam hal agama atau memperbaharui perkara dalam hal agama yang menyerupai agama itu sendiri padahal bukan agama, itu dinamakan bid'ah. Ya, sekali lagi Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid mengatakan bahwa yang namanya bid'ah secara istilah adalah mengada-ada dalam hal agama atau memperbaharui dalam hal agama yang menyerupai agama padahal itu bukan agama. Atau intinya padahal ini bukan agama, tapi orang mengklaim bahwa ini agama kayak gitu. Maksudnya ajaran agama ya, bukan agama lain, tapi ajaran agama. Padahal suatu amalan ini tidak termasuk dalam agama, tetapi kemudian diada-ada atau orang tersebut mengklaim bahwa ini dalam hal agama. Nah, itu termasuk bid'ah. Jadi kullu bid'atin dolalah. Jadi tidak selamanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kesimpulannya setiap bid'ah pasti dalam neraka kayak gitu. Nah, itu perlu pemahaman yang lebih mendalam. Ya, di pertemuan kemarin saya jelaskan bahwa kitab ini juga menjelaskan mengenai bagaimana dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tujuannya tidak lain adalah untuk membentengi umat-umat Islam di Indonesia dari ajaran-ajaran Wahabi yang mereka disebut sebagai ahlul bid'ah. Jadi kita perang argumen ya, mereka sebagai ahlul bid'ah, kita sebagai ahlus sunnah. Nah, itu yang namanya bid'ah. Nah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu belum tentu hal itu dilarang. Nah, itu penting. Bahwa sesuatu yang tidak ada pada zamannya Nabi itu bukan berarti sesuatu itu dilarang. Tetapi sesuatu itu sah dilakukan apabila ada ulama-ulama yang mencontohkan. Ya. Jadi kita ingin berbuat sesuatu, apabila amalan kita ingin dianggap sebagai amalan yang sunnah, maka harus dilihat dulu apakah ajaran itu, apakah amalan itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu ulama salaf atau ulama khalaf, atau ajaran ini sudah terdapat dalam syariat, sesuai dengan syariat. Kalau tidak ada dalil syariat yang menjelaskan, kalau tidak ada ulama yang mencontohkan, maka jelas ini termasuk dalam ajaran yang bid'ah. Ya, itu nanti kita ada pertimbangannya. Mana amalan, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan mana yang bid'ah, mana yang sunnah, itu nanti dijelaskan oleh Syekh Zarruq di bagian selanjutnya. Nah, contohnya ada peringatan misalkan Maulid Nabi. Maulid Nabi, ada mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Nah, apakah iya Maulid Nabi itu bid'ah? Sedangkan Maulid Nabi itu adalah memuji Rasulullah. Al-Quran sendiri Allah berkata bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi Muhammad. Maka kita umat manusia, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, maka shollu alaihi wasallimu taslima. Salah satu hal untuk mengimplementasikan kita bersolawat dengan Nabi adalah adanya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu ada pada zamannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Pencetusnya kalau nggak salah namanya Said Kaukabri bin Baktikin, ya, itu namanya Raja Malikul Muzaffar julukannya. Nah, itu Maulid Nabi. Jadi dalam segala sesuatu yang ada dalilnya,
Segala sesuatu yang kan kalau yang namanya hadis ya. Hadis itu kan af'aluhu pekerjaan Nabi Muhammad, wa aqwaluhu ucapan-ucapan Nabi Muhammad, wa takriruhu dan takrir itu diamnya Nabi Muhammad. Artinya diam apa? Nabi Muhammad diam. Misalkan sahabat sahabat sedang melakukan sesuatu ya. Nabi Muhammad diam. Berarti tandanya Nabi Muhammad setuju atau tidak? Setuju. Kalau Nabi Muhammad tidak setuju, berarti Nabi Muhammad komentar ya. Nah, itu. Jadi selama Nabi Muhammad itu tidak berkomentar, maka hal itu sah atau itu termasuk ke dalam hadis. Nah, aqwaluhu jelas. Ucapan-ucapan Nabi Muhammad memerintah, af'aluhu Nabi mempraktekkan seperti apa. Nah, takrir ini diam atau sikap Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad misal ada sahabat sedang melakukan apa, tapi Nabi Muhammad diam, maka sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh sahabat itu disetujui atau tidak diprotes oleh Nabi Muhammad. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada fi amrina dalam urusan agama ini, min amrina hadza ma laisa minhu, yang mana itu tidak bagian dari agama itu, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Nah, sekarang contohnya misalkan pesawat itu tidak ada zaman Nabi, apakah itu bid'ah? Tidak kan? Karena pesawat itu tidak dalam hal agama. Lagi-lagi yang kita garis bawahi adalah sesuatu yang baru dalam hal agama. Sendok, Nabi Muhammad dulu nggak makan sendok, pakainya tangan ya, tapi kita pakai sendok. Apakah sendok itu termasuk bid'ah? Ya tidak kan? Nah, misalnya kayak sesajen, kalau kita itu misalnya apa ya, sesajen itu kalau sesajen itu niatnya untuk ibadah, maka sesajen itu bid'ah. Kalau sesajen itu cuma untuk budaya, maka sesajen itu tidak bid'ah. Kayak contohnya kemarin di Lumajang ya, misalnya. Kalau sesajen yang ditendang itu tujuan orang naruh sesajen itu adalah untuk ibadah dan itu orang Islam, maka perbuatan naruh sesajen itu adalah bid'ah, karena itu termasuk dalam hal agama, diniatkan ibadah kepada Allah. Tapi kalau sesajen ini hanya karena niatannya adalah untuk nguri-nguri budaya, itu tidak bid'ah. Ya, jadi harus dibedakan mana yang termasuk dalam hal agama, mana yang tidak dalam hal agama. Nah, wa qouli sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat jangan langsung memahami setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Lagi-lagi harus ada pemahaman secara kontekstual, sesuatu yang baru yang bagaimanakah yang disebut sebagai sesuatu yang bid'ah. Nah, ini nanti waqad bayyanal ulama rahimahullahu taala, bahwa ulama menjelaskan bahwa annal makna fil haditsain al-madhkurain raji'un litaghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi qurbatan la mutlaqil hadits. Bahwa kedua hadis ini, hadis mengenai aman ahdatsa min amrina, barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama yang mana itu tidak termasuk bagian dari agama, maka itu tadi tertolak. Dan juga hadis yang mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'atun, itu menurut ulama, bahwa makna kedua hadis itu dikembalikan lagi bahwa untuk litahjiril hukmi, untuk mengubah hukum. Nah, dengan bi'tiqadi ma laysa bi qurbatan la mutlaqul hadis. Ya, jadi para ulama telah menjelaskan bahwa pengertian hadis di atas tadi itu dikembalikan pada masalah hukum, bahwa meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah itu termasuk bid'ah. Meyakini sesuatu yang bukan ibadah, ya, artinya bi'tiqadi ma laysa bi qurbatan la mutlaqul hadis, itu artinya apa? Meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah itu bid'ah. Ya. Contohnya ya kayak tadi misalkan sesajen. Kita meyakini dengan naruh sesajen itu bisa sebagai ibadah kepada Allah, maka itu bid'ah.
Ya, jadi kita melakukan sesuatu, tujuan sesuatu itu kita untuk mendekatkan kepada Allah kayak gitu. Nah, apabila sesuatu itu bukan termasuk dalam hal agama, maka termasuk bid'ah. Ya. Jadi kedua hadis ini dikembalikan kepada masalah hukum mengenai keyakinan terhadap sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah. Nah, selanjutnya qad tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fayakunu mufisan alaiha. Nah, karena mungkin pembaharuan tersebut ya, pembaharuan tersebut tadi, bahwa yang tadinya itu adanya pembaharuan, maksudnya pembaharuan itu tadi pengada-adaan itu apa? Yang sesungguhnya itu bukan ibadah tapi dianggap sebagai ibadah, itu namanya pembaharuan atau pengada-adaan lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu mungkin saja pembaharuan itu terdapat landasan usul dalam agama atau terdapat contoh furu'iyahnya, maka dikiaskanlah terhadapnya. Nah, itu sedikit mengenai penjelasan bagaimana itu bid'ah, bagaimana itu sunnah. Intinya sunnah itu adalah at-thariqah al-mardiyah, sesuatu jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, yang diridhoi. Nah, jalan itu ditempuh oleh Nabi Muhammad dan juga selain Nabi Muhammad, yang termasuk orang-orang alim seperti sahabat dan seperti tabi'in atau ulama-ulama. Nah, jadi arti khulafaur rasyidin kan Nabi Muhammad tadi menjelaskan bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Jadi khulafaur rasyidin, menurut ada ulama mengatakan bahwa khulafaur rasyidin itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, tapi khulafaur rasyidin itu adalah ulama itu sendiri, karena ulama warasatul anbiya. Nah, terus bagaimana cara kita membedakan mana yang bid'ah dan mana yang tidak bid'ah? Nah, ini Syekh Zarruq kemudian menjelaskan, qala mawazinuha salasatun. Ada 3 paling enggak. Kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengklasifikasi mana bid'ah, mana tidak. Ya. Lagi-lagi kita perlu mengatakan bahwa suatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan berarti itu bid'ah. Ya. Karena bisa jadi hal itu dilakukan oleh sahabat. Karena bisa jadi hal itu dilakukan oleh ulama-ulama. Yang jelas bagaimana kita mengidentifikasi bahwa hal itu bid'ah atau tidak? Yang pertama ada al-awwal ayyang dzura fil amril muhdathi, bahwa kita melihat perkara atau fil amril muhdathi, sesuatu yang baru tersebut. Ya. Apakah fa in syahida lahu mu'dhamu syari'ati wa aslaha falaysa bid'ah. Ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang baru itu termasuk dalam syariat, maka itu bukan termasuk bid'ah. Yang pertama kita harus melihat dulu apakah sesuatu itu, apakah amalan itu termasuk ke dalam ajaran syariat atau tidak. Kalau tidak ada dalam syariat, itu termasuk bid'ah. Nah, ya tadi contohnya Maulid Nabi. Maulid Nabi apakah bertentangan dengan Maulid Nabi apakah bertentangan dengan syariat? Jelas tidak, karena dalilnya adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatik qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, itu dalil Al-Qur'an di mana kita harus qul bi fadlillah, wahai qul bi fadlillah, malah bi fadlillah kita harus dengan bi fadlillah. Ya, ada yang mengatakan bahwa bi fadlillah ini adalah keimanan, wa bi rahmati itu ada yang mengatakan bahwa rahmah ini adalah Islam. Ada dengan keislaman dan keimanan ini, fabidzalika falyafrahu, marilah kita berbangga. Dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad, maka kita harus berbangga. Adanya Isra Mi'raj yang isinya adalah mengenai keimanan dan keislaman, maka kita harus berbahagia. Fabidzalika falyafrahu. Nah, maka kita harus berbangga. Misalnya contohnya selain itu ya. Selain tahlil, selain Maulid Nabi.
tahlil itu apakah bertentangan dengan syariat? Tidak kan? Tahlil itu dikatakan oleh kaum Salafi Wahabi sebagai ajaran yang bid'ah karena apa? Karena itu tidak ada pada zaman Nabi. Kaum Salafi Wahabi itu hanya berpatokan sebatas itu. Tetapi kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab ini menjelaskan bahwa yang pertama, kita bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang tidak adalah apabila sesuatu itu ada dalam syariat, apabila sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak termasuk bid'ah. Intinya itu deh. Ada dalam di syariat bertentangan atau tidak. Kalau tidak, berarti tidak bid'ah. Di Al-Qur'an dan hadis ada atau tidak. Ulama-ulama mencontohkan atau tidak. Kalau ulama tidak mencontohkan, Al-Qur'an dan hadis tidak ada, maka itu bid'ah. Tahlil itu jelas tidak bertentangan dengan bid'ah. Tahlil itu isinya la ilaha illallah, itu kan apa namanya, kita namanya juga memuji, zikir ya, mengingat Allah, itu kan tidak bid'ah. Jadi kalau teman-teman ditanya kenapa tahlil itu bid'ah, kenapa tahlil itu apakah tahlil itu bertentangan dengan syariat, jelas jawabannya adalah tidak. Karena isi tahlil itu adalah yang pertama, tahlil kita zikir. Selain zikir, setelah tahlil biasanya orang-orang itu tuan rumah ngasih jamuan, itu sebagai wujud sodakoh atau syukuran ya, memberikan jamuan kepada tamu-tamunya itu. Selain itu contohnya adalah misalkan bila sholat tarawih ya, sholat tarawih, as-sholah al-khalifatul ula amirul mu'minina sayyidina Abu Bakrin Siddiq, kan biasanya kayak gitu. Apakah itu bid'ah? Kan tidak. Itu tujuannya adalah tidak lain supaya kita mengingat bagaimana jasa-jasa Abu Bakar, mengingat bagaimana kita bersolat pada Nabi Muhammad. Jadi jangan sedikit-sedikit lantas kita mengatakan bahwa sesuatu yang terbaru dalam hal agama itu bid'ah. Nah, Bilal tarawih ya, itu tidak termasuk bid'ah karena ada di dalam syariat. Ya, maksudnya ada di dalam syariat apa? Ya, Bilal tarawih itu kan dalam syariatnya mengatakan bahwa yang namanya misal tadi Khulafaur Rasyidin menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin, itu salah satu keniatan kita adalah untuk mengenang jasa-jasa beliau, yang mana beliau itu juga termasuk orang-orang yang kita wajib ikuti jejak-jejaknya. Karena tadi selain Nabi Muhammad, alaikum bisunnati wa khulafai rasyidin. Ya, itu dengan menggunakan dalil alaikum bisunnati wa khulafai rasyidin itu sudah jelas itu syariatnya. Dalil yang mengatakan bahwa khulafai rasyidin berperan penting. Maka tidak salahnya apabila kita menyebutkan nama-nama khulafai rasyidin dalam Bilal tarawih. Ya. Terus apalagi mengenai hal-hal yang ya itu intinya tentang hal dalam hal agama, teman-teman harus membedakan. Kalau ada dalam syariat, kalau ada dalam tuntunan agama, maka itu tidak bid'ah. Nah, yang dalam tanda kutip yang paling penting adalah sesuatu yang baru dalam hal agama. Apabila sesuatu yang baru itu dalam hal agama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak bid'ah. Tapi kalau sesuatu yang baru dalam hal agama bertentangan dengan syariat, maka bid'ah. Sesuatu yang baru dalam hal agama bertentangan dengan syariat adalah apa? Adalah contohnya pemberian sesajen tadi. Yang tidak bertentangan dengan syariat apa? Ya tadi contohnya tahlilan, maulid Nabi, ya Bilal tarawih misalkan kayak gitu. Nah itu kan tidak bid'ah. Wa in kana mimma ya'badalika bi kulli wajhin fa wa batilun wa dhalalun. Ya. Jadi wa in kana mimma taraja'an fihi al-adillah wa tanawalat syubha wastawat fihi al-wujuh u'tabirat wujuhuhu fama tarajjaha min dzalik raja'at ilai. Kalau tidak ada dalam agama sama sekali berarti batil. Ya. Wa in kana mimma ya'badzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun. Kalau sesuatu itu tidak ada ketentuannya dalam hal agama, fa huwa batilun wa dhalalun. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalah itu adalah kalau sesuatu hal yang baru dalam hal agama tersebut tidak ada ketentuannya dalam syariat, ya, itu baru sesat. Jadi definisi bid'ah yang dhalal, definisi bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang tidak ada ketentuannya dalam hal agama.
atau tidak ada dalam syariat. Wa in kana mimma taraja'an fihi al-adillah, dan apabila di situ terdapat dalil-dalil dan di situ terdapat keraguan atau syubhat, maka diambillah yang paling unggul, ya. Jadi misalkan tentang kunut ya. Jadi di sini apabila ada dalil-dalil, misalkan ada yang mengatakan misal tentang kunut. Kunut itu ada yang sebenarnya sunnah. Tetapi kaum ahli sunnah lantas bagaimana menanggapi adanya dalil-dalil yang mengatakan boleh pakai kunut, boleh tidak. Lah, bagaimana kita ngambilnya itu, yang paling dominan, yang paling unggul itu dengan menggunakan kunut, maka kita mengambil kunut. Ya, jadi model-model ulama itu terutama nahdiyin, ya. Amalan-amalan nahdiyin, kita pakai kunut. Kenapa kita pakai kunut? Karena yang paling unggul adalah menggunakan kunut. Kenapa kita pakai usoli? Karena dalil yang paling unggul adalah menggunakan usoli. Walaupun tidak pakai usoli tidak apa-apa. Nah, itu yang kemudian dianggap apabila ada dalil-dalil yang boleh pakai ini, boleh tidak, maka dicarilah yang paling unggul. Mana yang paling unggul? Ya, yang paling unggul misalnya kunut, pakai kunut atau tidak. Kunut pun ada kunut nazilah kan ya. Maka dicari yang paling unggul, yaitu menggunakan kunut. Ya, misalkan contohnya awal Ramadan, ada yang menggunakan imkan ru'yah, penglihatan menggunakan bulan, ya. Ada yang menggunakan metode hisab. Dua-duanya sama. Nah, ini kan terjadi asyubhah. Bagaimana adanya dalil-dalil yang lalu kita milih yang mana ini? Maka dicari yang paling unggul. Nah, menurut kaum ahli sunnah wal jamaah, antara hisab dan imkanur ru'yah, yang paling unggul adalah imkanur ru'yah. Ya, dengan metode yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan dilakukan oleh pemerintah. Makanya NU dan pemerintah itu selalu jalan, karena yang dilakukan oleh pemerintah itu sama yang dipegang oleh NU, mengambil sesuatu yang paling unggul. Walaupun sebenarnya menggunakan hisab sah-sah saja. Lagi-lagi kita berpegangan pada dalil yang paling unggul. Nah, itu ya. Yang pertama, bagi timbangan atau ukuran kita bisa mengidentifikasi mana yang bid'ah, mana yang tidak. Yang pertama itu perkara itu harus ada dalam hal agama, atau harus ada syariatnya, harus ada ketentuan syariatnya. Kalau tidak ada ketentuan syariatnya, maka batilun wa dhalalun. Kalau ada dua dalil yang benar-benar kalau ada dua dalil atau benar-benar serupa, maka apa? Maka dicarilah yang paling unggul. Menggunakan kunut atau tidak? Yang paling unggul menggunakan kunut. Oke. Ulama di dalam bukunya Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah itu digunakan. Kenapa menggunakan kunut? Karena dengan kunut itu yang paling unggul. Kenapa sholat tarawih 23 rakaat? Karena sholat tarawih 23 rakaat itu yang paling unggul. Walaupun dengan menggunakan 8 rakaat enggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi perbedaan-perbedaan ini lantas kemudian tidak kita saling menyalahkan. Yang paling benar 8 rakaat, 3 rakaat, yang paling benar enggak pakai usoli, yang paling benar pakai usoli. Itu enggak, itu semua ada dalilnya. Tinggal bagaimana kita memilih yang paling unggul. Nah, itulah kemudian ulama di sini Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan bahwa kalau ada terjadi hal demikian, dicarilah yang paling unggul, yang paling dominan. Nah, yang kedua, al-mizanu tsani, yang kedua yaitu i'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummatil 'amilin bi tariqati sunnah. Nah, identifikasi kedua, ukuran kita mengukur kalau ini termasuk bid'ah atau tidak. Yang pertama tadi ada ketentuan syariat. Ya, bid'ah. Kita bisa menentukan ini bid'ah atau tidak. Yang pertama tadi ada melalui ketentuan syariat. Ada enggak ketentuan syariatnya? Kalau enggak ada bid'ah, kalau ada enggak bid'ah. Yang kedua, melalui apa? Apabila amalan ini pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang hidup di sebelum tahun 400 Hijriah, maka itu tidak bid'ah. Dan begitu pun dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, maka itu tidak termasuk bid'ah. Nah, jadi yang kedua yaitu pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Beratnya ada contohnya lah. Kita mau melakukan yang namanya suatu amalan, tapi nggak ada contohnya. Ulama-ulama salaf tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah menyontohkan,
ya itu termasuk berarti kemungkinan besar itu bid'ah. Wong ulama tidak melakukan kayak gitu. Beda lagi kalau ternyata ada ketentuannya tapi ulama tidak melakukan. Yang termasuk bid'ah ini kalau nggak ada ketentuannya, ulama tidak melakukan, lalu kita melakukan, maka amalan yang kita kerjakan termasuk amalan bid'ah karena nggak ada contohnya, nggak ada ketentuannya. Ya. Terus kemudian wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Nah, apabila sesuatu itu sesuai dengan usulahum, dengan inti-intinya atau pokok-pokoknya, fa huwa haqqun. Ya. Misalkan nikah beda agama, itu isu yang nikah beda agama itu gimana menurut sahabat-sahabat? Apakah agama kita mensahkan saja nikah beda agama? Apakah itu bid'ah? Zaman Nabi ada nggak nikah beda agama? Ada ya? Ada. Zaman Nabi ada nikah beda agama, yaitu dilakukan oleh Siti Zainab dan Abil As Ar-Rabi'. Siti Zainab kalau nggak salah cucu atau anaknya Nabi Muhammad itu menikah dengan Nasrani. Kemudian setelah terjadi pernikahan beda agama tersebut, turunlah ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi musyrikati, orang-orang musyrik, hatta yu'min, sehingga dia beriman. Nah, maka setelah turun ayat itu sudah tidak diperbolehkan nikah beda agama. Dulu ada karena belum ada ayat itu. Nah, maka ketika sudah ada jelas ketentuan syariat yang tidak memperbolehkan nikah beda agama, kalau kita masih nikah beda agama, maka kita termasuk orang yang ahlul bid'ah. Kayak gitu. Kalau mau biar tidak bid'ah, maka misalkan si suaminya yang Nasrani, ya harus masuk Islam dulu kayak gitu. Walaupun dulu ada ya zaman Nabi, tapi kan kemudian dihapuskan hukum itu karena turun ayat wala tankihul musyrikati hatta. Ya. Tapi itu Mas, aku pernah dengar ada ceramah itu. Ya. Katanya itu boleh gitu menikah beda agama, tetapi dengan syarat itu yang kita nikah itu adalah ahlul kitab. Nah, ya hatta yu'min di sini hatta yu'min sehingga beriman. Beriman kan agama samawi. Arti iman di sini iman kepada agama orang yang beriman yang berpegangan pada betul agama samawi itu. Agama yang tiga itu kan. Ahlul kitab kan Yahudi, Nasrani dan Islam kan kayak gitu kan. Nah, itu ayat itu juga ada dalam keterangan dalam Al-Qur'an. Cuman persisnya aku nggak tahu ya, tapi aku juga pernah dengar keterangan seperti itu ya. Yang jelas kalau hal itu pernah dilakukan, kalau hal itu tidak pernah dicontohkan dan itu tidak ada ketentuannya, lalu kita mau melakukan bahasanya membuat sesuatu baru dalam hal agama lah, sok-sokan bikin suatu acara dalam hal agama yang itu belum ada contohnya, jadi belum ada panutannya. Kalau kata Pak Rektor pas kemarin acara SEMA itu harus ada mentorshipnya ya, harus ada orang yang dijadikan pegangannya, misalnya kayak mencontohkan Rishi Sunak. Kalau Anda pengen jadi pengusaha, tirulah pengusaha siapa, kan kita harus punya pegangan, kita harus punya orang yang dijadikan kita patokan ya. Kita pengen melakukan beribadah, maka rujukan kita, pegangan kita adalah ulama-ulama terdahulu gitu. Selanjutnya wa ini talafu ya. Mungkin itu dulu ya. Nah, sebenarnya ini yang kedua, ini masih panjang. Nanti tak sambung yang sampai yang ketiga. Ya, jadi aku simpulkan bahwa yang pertama tadi definisi sunnah dan definisi bid'ah. Sunnatu at-thariqah walau ghairil mardiyah, walau ghairil mardiyah. Sunnah itu adalah suatu jalan yang sesuatu jalan itu kita berjalan itu kalau tidak diridhoi itu tidak apa-apa. Itu sunnah secara etimologi. Jadi sunnah ini banyak versinya. Kalau sunnah nanti dikaitkan dengan yang namanya hukum Islam, itu sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Tapi ini sunnahnya beda ya. Jadi aku baca berita ada seorang menteri ya, contoh dia menggunakan kata
misalkan petani wajib menanam petani sunnah petani sunnah menanam padi misalkan kayak gitu. Nah, di situ harus dipahami konteksnya bahwa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh menteri itu adalah sunnah dengan artian mungkin ya tidak boleh menanam padi kayak gitu. Jadi kalau dalam KBBI itu sunnah itu kan ya sunnah Nabi Muhammad, sunnah yang kalau dikerjakan itu bisa menghasilkan pahala ya kayak gitu. Jadi nanti ada hukum-hukum Islam yang menjelaskan misalkan wajib, sunnah, mubah, ya makruh kayak gitu. Nah, jadi istilah sunnah itu harus betul-betul diperhatikan konteksnya seperti apa. Jangan sampai kita memahami sunnah kemudian yang tadi sebetulnya sunnah di sini adalah sunnah mengenai sunnah yang dengan bid'ah, tapi kita memahaminya sunnah yang tentang hukum Islam. Terus kemudian sunnah menurut syariat itu adalah sunnah adalah suatu jalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang pintar atau orang pandai selain Nabi Muhammad seperti sahabat. Nah, terus definisi bid'ah itu adalah mengada-ngada atau memperbarui atau melakukan sesuatu yang terbaru dalam hal agama yang mana itu bukan bagian dari agama itu sendiri ya. Jadi itu bid'ah. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi mana yang bid'ah mana yang tidak? Cara yang pertama yaitu al-awwal ayyang dzura fil amril muhdas. Kita harus melihat melihat apa amril muhdas kepada perkara yang baru ini. Apakah perkara yang baru ini termasuk tidak bertentangan dengan syariat? Kalau tidak bertentangan dengan syariat, adanya Maulid Nabi, adanya tiba itu sesuatu yang baru bukan? Ya, sesuatu yang baru dalam hal agama. Tapi kan tidak bertentangan, maka tidak bid'ah. Umat Islam di Jawa selamatan tahlilan ya, tahlilan kenduran ya biasanya. Itu baca sholawat, baca tahlilan, berdoa, zikir kepada Allah. Itu sesuatu yang baru atau tidak? Sesuatu yang baru dalam hal agama, tetapi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak bid'ah. Kalau bertentangan dengan syariat, maka itu bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dulu apakah pernah dicontohkan oleh siapa? I'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummatil amili bitoriqi sunnah. I'tibaru qawaidil a'immah. Kita harus i'tibar berpegangan atau pada qawaidul a'immah, pada prinsip-prinsip yang dipegang oleh a'immah atau yaitu imam-imam wa salafil ummatil amilin dan ulama-ulama salaf al-amilin yang mana mereka melakukan itu bitoriqi sunnah dengan menggunakan sunnah kayak gitu ya. Terus kalau hal itu dilakukan oleh ulama terdahulu, oleh ulama kholaf, ulama salaf kayak gitu, maka itu bisa dikatakan sebagai sunnah. Apabila tidak pernah dilakukan, maka itu jadi tanda besar. Apakah itu bid'ah? Nah, mending kalau ada aturannya, maksudnya ada ketentuannya, tapi ulama tidak mengerjakan. Bisa jadi ulama ini lagi udzur untuk mengerjakan amalan ini. Bisa jadi ulama ini menganggap bahwa ini bid'ah kayak gitu. Ya. Jadi tergantung deh. Kita misalkan melakukan kita tahlilan. Oh iya, ulama ini tahlilan. Kita ikut. Kita sholawatan. Ulama ini sholawatan. Oh iya, kita ikut. Artinya kita harus apapun yang kita lakukan dalam hal agama harus ada gurunya, harus ada sanadnya. Maka sanad ini penting. Genealogi aswaja. Ya, genealogi aswaja itu kan bagaimana apakah keilmuan aswaja dibawa dari zaman Syekh Abu Hasan Asy'ari kemudian sampai ke Indonesia. Itu kan ada sanadnya. Kita ngaji, kita melakukan beribadah salat. Nah, makanya ada aliran namanya Gavatar. Gavatar itu salatnya enggak ngadapnya yang namanya kiblat. Itu ngadapnya Borneo. Nah, sholat adalah sesuatu dalam hal agama, tetapi menghadap Borneo itu adalah tidak ada ketentuannya dalam syariat, maka itu bid'ah. Walaupun sholatnya dalam hal agama,
Ada ketentuan syariatnya, tapi kalau dilakukan tidak sesuai ketentuan syariat, maka itu bid'ah. Misalkan apalagi sholat dengan bahasa Indonesia, Al-Fatihah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang itu kan ya sholatnya ada, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu bid'ah, tidak ada ketentuannya dalam syariat. Ya kalau itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, sholat bilugotin arabiyatin kayak gitu. Ya mungkin itu cukup segitu ya malam ini. Nanti besok kita lanjutkan mengenai yang ketiga. Yang ketiga itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi mana bid'ah mana yang sunnah. Tadi udah dua ya. Yang pertama tadi melihat apakah itu ada ketentuan syariat atau tidak. Yang kedua ada dilakukan ulama atau tidak. Nah, nanti yang ketiga kita bahas. Kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab.